Negara ini bukan dari Timur Tengah, tapi presidennya orang Palestina. Apa impactnya? Ayo kita lihat. El Salvador mengalami peningkatan tajam jumlah kematian akibat kekerasan di tahun 2015. Nah, sejak Maret 2022, pemerintah El Salvador mengumumkan keadaan darurat yang memungkinkan penangkapan besar-besaran dengan lebih dari 84.000 orang ditangkap. Meskipun ada laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia selama proses ini. Salah satu kebijakan kontroversial dari Bukele adalah pembukaan penjara raksasa Cecot pada Februari 2023. Namun, apa efek dari kebijakan Presiden El Salvador tersebut yang katanya dibilang kontroversial? El Salvador berubah 180 derajat tahun 2023 ketika tingkat pembunuhannya turun mencapai 70%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Beruntung Berita Untung. Semoga kita semua mendapatkan keberuntungan berupa edukasi dari setiap tayangan yang dihadirkan di channel kesayangan kita, yaitu Cerita Untung. Baiklah, kita akan mulai topik kita hari ini. Nama presiden dari sebuah negara yang namanya El Salvador, Nayib Bukele, menjadi sorotan masyarakat dunia, terutama di kawasan Amerika Tengah dan juga Latin. Ada strategi yang dia terapkan, yaitu strategi tangan besi oleh pria keturunan Palestina ini dalam memberantas kejahatan dan merubah negara yang image-nya adalah negara gangster menjadi lebih baik. Dan ini menjadi model bagi negara-negara tetangganya seperti Honduras contohnya, yang juga akhirnya menerapkan strategi sejenis untuk menangani kasus pembantian 46 tahanan perempuan yang terkait dengan geng. Wah, gangster juga nih. Walau terbukti memberikan hasil signifikan dan juga ditiru oleh negara-negara lain, strategi Presiden Bukele banyak dikritik akibat mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia selama implementasinya. Kebijakan tanpa toleransinya telah meningkatkan popularitasnya, sekaligus membuat indikator hak asasi manusia di El Salvador jatuh drastis. Nayib Bukele adalah putra dari pasangan Armando Bukele Katan dan juga Olga Ortez de Bukele. Lahir pada 24 Juli 1981 di San Salvador, ibu kota El Salvador, dari seorang pengusaha sukses di masa prapolitiknya. Nayib Bukele adalah anak pertama dari Armando Bukele Katan, seorang pengusaha keturunan Palestina yang juga merupakan pemimpin terkemuka di komunitas muslim di El Salvador. Ia dilahirkan oleh seorang ibu bernama Olga Ortez de Bukele, seorang wanita Katolik Roma yang berasal dari kota kecil di perbatasan timur El Salvador. Ayahnya, Armando Bukele Katan, menjabat sebagai Presiden Asosiasi Islam Arab El Salvador dan juga memiliki bisnis tekstil, perusahaan hubungan masyarakat, dan juga berkontribusi dalam pembangunan 4 masjid. Karir politiknya bermula saat usianya menginjak di 30 tahun, yaitu sebagai wali kota dari kota dengan popularitas kurang dari 10.000 orang. Nah, setelah satu periode, ia menjadi wali kota San Salvador. Di usianya yang ke-37 tahun, ia dilantik menjadi Presiden El Salvador. Bukele menyatakan dirinya sebagai seorang reformis anti korupsi dengan slogan "Ada cukup uang untuk dibagikan selama tidak ada yang mencuri". Ia juga menggambarkan dirinya sebagai gabungan dari Alexander Agung dan juga Steve Jobs, atau dengan kata lain, seorang penguasa dengan pandangan berseberangan dengan prinsip-prinsip konvensional dalam masyarakat. Pada pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di tahun 2019, ia mengambil foto selfie dari mimbar di tengah pidatonya untuk mengingatkan kepada para pemimpin dunia yang hadir saat itu bahwa beberapa gambar di Instagram dapat memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan pidato apapun dalam sidang ini. Media sosial menurutnya telah menunjukkan kepada kita siapa sebenarnya manusia. Sebelumnya, semua orang berpura-pura. Saat menjadi wali kota San Salvador, Bukele telah membersihkan bagian-bagian pusat kota yang hampir runtuh, merenovasi 3 plaza bersejarah,
hingga membuka pusat perbelanjaan kelas atas yang memiliki eskalator dan restoran di atas atap, serta perpustakaan yang dilengkapi komputer dan area bermain untuk anak-anak. Pada suatu saat, ia meluncurkan proyek senilai 24 juta dolar yang disebut 100% Illuminado untuk memasang lampu di setiap sudut jalan. Biasanya popularitas seorang politikus akan redup seiring waktu berjalan. Berbeda dengan Nayib Bukele, namanya justru kian meroket. Ia kini adalah pemimpin terpopuler di Amerika Latin, di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan organisasi negara-negara Amerika. Bahkan sempat mengkritik tindakan Bukele yang dinilai terlalu lancang sebagai presiden. Tindakan yang dimaksud yaitu termasuk mengancam anggota Kongres dengan pasukan dan juga memecat hakim Mahkamah Agung serta mengganti mereka dengan hakim yang mengizinkan Bukele mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, meskipun ada larangan konstitusionalnya. Namun, kritik dari luar negeri tersebut justru menyatukan rakyat El Salvador dalam melawan satu musuh yang sama. Ini hal yang menarik yang bisa kita ulas tentang presiden keturunan Palestina tersebut. Kenaikan sebesar 70% menjadikan tahun 2015 sebagai tahun paling berdarah di negara di Amerika Tengah itu semenjak puncak Perang Saudara pada tahun 1983. El Salvador pada tahun 2015 tersebut bahkan menyandang gelar sebagai negara paling berbahaya di belahan bumi barat. Dan di tahun itu diperkirakan 6.657 orang tewas terbunuh. Setidaknya 104 orang per 100.000 penduduk. El Salvador mengalami peningkatan tajam jumlah kematian akibat kekerasan di tahun 2015. Nah, sejak Maret 2022, pemerintah El Salvador mengumumkan keadaan darurat yang memungkinkan penangkapan besar-besaran dengan lebih dari 84.000 orang ditangkap. Meskipun ada laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia selama proses ini. Salah satu kebijakan kontroversial dari Bukele adalah pembukaan penjara raksasa Cecot pada Februari 2023. Penjara ini terletak di wilayah pedesaan dan juga dapat menampung hingga 40.000 narapidana, termasuk pemimpin kelompok kriminal besar seperti Mara Salvatrucha, MS-13 dan juga Barrio 18. Namun, banyak organisasi hak asasi manusia yang mengkritik kondisi penjara, terutama masalah kepadatan penghuni yang melanggar standar internasional. Laporan dari Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika atau EHCSR menyebutkan bahwa setiap narapidana hanya memiliki ruang sebesar 0,6 meter persegi yang sangat sempit. Cecot memiliki 256 sel. Setiap sel akan menampung sekitar 156 tahanan. Ranjangnya terbuat dari plat logam tanpa kasur. Plafon atapnya adalah jaring berbentuk berlian. Lubangnya memungkinkan penjaga untuk mengawasi narapidana. Dan kisip-kisip jerujinya terbuat dari logam tajam untuk mencegah narapidana gantung diri di sana. Banyak yang menilai langkah-langkahnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Namun, apa efek dari kebijakan Presiden El Salvador tersebut yang katanya dibilang kontroversial? El Salvador berubah 180 derajat tahun 2023 ketika tingkat pembunuhannya turun mencapai 70%. Jumlah pembunuhan di El Salvador di tahun 2023 hanya sebanyak 154 kasus, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 495 kasus. Dengan 2/4 pembunuhan per 100.000 penduduk. El Salvador secara resmi berubah status dari negara paling berbahaya di belahan bumi barat menjadi negara dengan tingkat pembunuhan paling rendah di benua Amerika setelah Kanada. Jika dirasa ini menarik, silakan tulis di kolom komentar atau share sebanyak-banyaknya linknya ini. Dan bagaimana pendapat kamu mengenai cerita ini, atau juga mungkin teman-teman punya ide kita akan membahas apa? Monggo silahkan mampir aja ke channel ini di Beruntung Berita Untung. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.